Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada, yang adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika Anda orang percaya, jika Anda orang Kristen, jangan pernah meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Dan ibadah harus dikerjakan karena bentuk ketaatan bakti kita kepada Tuhan. Saat ini sebelum saya melayani firman Tuhan dan memuridkan banyak orang dan diskusi indah dengan seluruh keluarga besar MCI atau Murtadin Center Indonesia wilayah Provinsi Lampung, saya sengaja membuat video ini. Karena apa? Kebetulan saya teringat adik saya, anak rohani saya ini adalah mantan seorang muslim, sama seperti saya dulu. Kami berdua ini sama-sama mantan seorang muslim. Dan hari ini sama-sama sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bahkan sama-sama menggembalakan gereja Tuhan. Amin. Ya, ini luar biasa. Perjalanan yang sangat dahsyat dalam iman. Bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang pemimpin pengajian kaum ibu bisa hari ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahkan boleh menjadi ibu gembala yang berani mengambil tanggung jawab menggembalakan domba-domba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di Provinsi Lampung. Jadi tanpa panjang-panjang lagi, tanpa membuat semakin penasaran para saudaraku pemirsa dan pencinta channel YouTube Reverend Muhammad Paulus Tambunan, kita langsung simak kesaksian daripada ibu gembala yang dahsyat dan luar biasa ini. Jadi langsung to the point ya, Dek. Siap? Iya, siap. Oke, lanjut. Saksikan bagaimana Tuhan Yesus begitu ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Yuk. Amin. Haleluya. Salam. Diberkati Tuhan buat channel ini semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Apriani. Saya mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Begitu mulianya Tuhan, begitu dahsyatnya Tuhan, saya bisa berada dan bisa sampai pada YouTube channel ini. Saya ingin bersaksi, awal mulanya saya mengenal Tuhan Yesus itu sederhana. Saya bekerja di suatu perusahaan yang swasta, notabene 80% itu orang Cina. Suatu hari ada suatu kongkoh mengatakan kepada saya, Indah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Pada saat itu saya tidak percaya, karena lingkungan saya itu lingkungan muslim yang kuat. Orang tua saya pun mengajarkan saya agama itu kuat, dan saya pernah menjadi salah satu tua pengajian di salah satu provinsi di Lampung ini, di bagian daerah kota Bandar Lampungnya. Di situ saya tidak percaya. Suatu ketika saya diulang-ulang kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Di situ saya tergerak ketika dia membawa Alkitab kecil, saya buka. Salah satu ayat yang saya ingat sampai sekarang ini, 11 ayat 28. Kau yang berlatih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya di situ mencerna, siapa yang bisa memberikan kelegaan? Orang apa, sosok apa yang bisa memberi kelegaan? Karena pada waktu itu, saat itu, hati saya berbelah letih lesu. Bukan masalah materi, tapi kepada hati, lebih pada hati. Saya berpikir, siapa sih dia ini yang bisa memberikan kelegaan pada saya? Di situ saya mulai berpikir. Saya berpikir siapa yang bisa memberikan damai sejahtera. Saya tetap melakukan sholat, saya tetap mengenal, membaca surat-surat yang terdahulu yang pernah diajarkan. Tetapi tetap saya tidak mendapatkan damai sejahtera. Suatu ketika Tuhan izinkan, Tuhan itu tetap, saya berkata Tuhan itu baik. Sekalipun ada permasalahan yang mengguncang keluarga saya, Tuhan itu baik. Suatu ketika saya diputuskan, saya diceraikan dengan suami saya yang pertama, dengan lantaran dia ingin menikah lagi. Di situ hati saya hancur, hati saya ketakutan, hati saya cemas karena saya menompang 3 orang anak saya. Tapi Tuhan nyatakan kemuliaannya dengan tadi Mazmur
ayat-ayatnya tadi, engkau yang berlalu lesu datanglah kepadaku. Di situ saya belum mengenal Tuhan seutuhnya, tetapi saya baru mau mencoba. Tapi kemana tujuannya? Karena saya tidak tahu arah mau belajarnya dengan siapa. Untuk membaca Alkitab saja saya tidak berani. Tuhan izinkan saya bercerai dengan membawa 3 orang anak. Satu hari Tuhan baik, memperkenalkan saya kepada laki-laki yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan. Dia tolong saya, dia bantu saya. Ini loh ayat yang engkau baca pertama kali, engkau yang berlahir lesu datanglah kepadaku. Dia memberikan saya sebuah Alkitab. Di situ dia tidak mengajak saya untuk menjadi Kristen atau apa, tetapi dia bilang katakan belajar dulu. Di situ saya belajar, saya kenal, saya baca. Di situ saya rupanya Tuhan izinkan semua itu terjadi. Ada rencana yang indah, ada rencana yang baik buat hidup saya dan buat anak-anak saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berpikir, hari itu saya baca Alkitab, saya pelajari, saya tekun, saya ingin tahu loh ke gereja itu seperti apa. Dikasih tahu saya ke gereja seperti ini, tapi tidak sampai di situ saja prosesnya. Prosesnya dibilang orang enak, tidak enak, dibilang orang tidak enak, tapi menurut saya enak karena saya berjalan kepada Tuhan yang hidup. Amin. Jadi waktu perjalanan saya kenal dengan sosok yang lebih dulu mengenal Tuhan Yesus, karena suami saya yang sekarang ini awalnya pun Muslim, itu pun prosesnya tidak baik-baik saja. Setelah dia mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia malah tidak pada jalur relnya, tapi dia melenceng. Saya berdoa, Tuhan, dia yang ajarkan, dia yang kenalkan saya Tuhan Yesus, kenapa dia tidak mau lagi ke gereja? Proses, semua itu proses, tetapi ketika saya proses, saya mengandalkan doa. Amin. Tempat saya berdoa itu tidak baik. Saya berdoa di depan kamar mandi yang tempat kontrakan saya itu kecil. Kenapa saya mengontrak? Karena saya sudah tidak layak lagi tinggal di tempat bapak saya. Karena saya bukan Muslim lagi. Bahkan sampai darah saya pun hari itu pengen dipotong, pengen diminum. Saya bilang. Oh, sebentar sampai situ, Dek. Berarti intinya setelah orang bapak, orang ibu, keluarga mendengar bahwa kamu sudah menjadi seorang Kristen, mereka marah? Marah, bahkan memusuhi. Biasa ya, kalau tinggal di perkampungan itu kan gosip-menggosip sudah biasa. Saya bilang, Tuhan, ikut engkau ini tidak mudah ya, tolong saya. Saya bilang, berikan damai, tukar kecemasan saya itu dengan damai sejahtera. Karena saya percaya di dalam Alkitabmu itu, engkau akan menyertai aku sampai akhir hidupku. Masa sampai di sini engkau akan meninggalkan aku? Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Saya percaya. Apa saja aniaya yang dialami? Aniaya yang dialami itu terutama pada karakter ya, pemikiran anak-anak. Oh, anak-anak dicuci otak untuk membenci gitu. Untuk membenci. Sempat anak saya yang 2 itu tidak tinggal sama saya. Saya dibilangkan beginilah. Apa yang diperkatakan, diucap oleh keluarga dan semuanya? Itu ibu kamu pergi dengan laki-laki dan masuk agamanya begini. Apa? Jadi disebut apa? Jadi orang apa? Kafir kah? Jadi orang kafir. Jadi orang yang tidak baik. Tuhan, manusia disembah begitu. Jadi saya berpikir. Jadi sebentar, tadi ada 3 sebutannya ya. Dasar sudah jadi kafir. Ya. Pergi dengan laki-laki yang tidak baik. Tidak baik. Padahal hari ini kalian menikah dan menjadi seorang gembala. Ya, kebetulan saya puji Tuhan, saya diberkati di salah satu gereja yang besar. Saya dibaptis dan saya diberkati di sana dengan suami saya yang sekarang. Tapi tidak sampai berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak saya pun diguncang dengan permasalahan yang bukan seharusnya porsi mereka. Tapi apa itu? Ya tadi, ibu kamu kafir, dengan laki-laki lain, tidak bertanggung jawab. Kira-kira berapa tahun itu? Kira-kira berapa tahun berlangsung hujatan? Ibumu sudah jadi kafir, ibumu sudah jadi laknat, ibumu sudah
tidak menjadi bagian keluarga kita. Ada juga kayak gitu? Ada. Sama berarti. Terus itu saya berlangsung Bapak Ibu Saudara 2 tahun lamanya. Ketika saya datang ke tempat orang tua saya bawa buah-buahan disebar sama dia. Saya tidak perlu dengan buah kamu. Saya tidak perlu dengan makanan kamu. Saya pulang. Sayang itu, apalagi ada yang mahal-mahal. Dengan tangis. Kalau Bapak Ibu mau tahu Saudara, proses untuk saya bawa buah ke tempat bapak saya itu, saya punya uang 25.000 karena pengen diakui sebagai anak. Saya 10.000 untuk beli bensin dengan motor yang dapat hasil pinjam. Karena memang saya keluar dari sana, memang saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya tidak bekerja lagi. Saya memang benar-benar mengandalkan Tuhan hari itu. 15.000 saya belikan jeruk karena saya tahu dia suka jeruk. Sampai di rumah bapak saya jeruk itu disebar. Dia bilang, saya tidak butuh jeruk kamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak berhenti sampai di situ. Tuhan bilang, lakukan, jangan lupa dengan berdoa. Setiap hari saya berdoa. Bahkan sampai saya tulis, saya ingin hubungan saya dengan orang tua saya baik. Saya taruhlah kertas itu, tulisan saya itu, beberapa poin-poin itu. Kalau saya ingat, saya buka sekarang, itu tidak ada yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Dan sudah digenapi ya? Sudah digenapi semua. Tuhan, luar Jadi biasa. saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau hubungan saya dengan orang tua saya diperbaiki. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di Bedeng, di dekat salah satu terminal yang saya sebelumnya tidak pernah menyewa. Di situ kanan kiri semuanya, maaf ya, pekerja malam. Di situ saya bingung, kok saya ditaruh di tempat ini? Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa saya ditaruh di tempat ini? Jadi sempat tinggal di Bedeng, yang kanan kiri adalah PSK. Iya, PSK. Jadi, Anda tahu PSK ya? Iya, pekerja seks komersial. Iya. Seperti Jadi itu. saya sempat di situ, saya bingung, saya ketakutan karena kalau ada orang datang ada Bedeng itu ada ukurannya 12 kamar. Kebetulan saya di nomor 6. Di nomor 5 itu ada orang kalau datang kepengen mempergunakan pasiennya itu selalu lihat saya masuk ke kamar, ke ruangan saya yang salah. Saya bilang sampai saya tuh tutup. Saya bilang, Tuhan, saya mau keluar dari tempat ini. Tuhan, saya mau rumah yang besar sehingga bisa anak-anak saya hidup dengan saya, bisa saya bawa, tidak di tempat orang tua saya. Sekali lagi saya katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Satu hari orang tua saya tersandung dengan pembayaran uang air pump yang 8 bulan tidak dibayar. Karena saya anak pertama dan saya mempunyai adik laki-laki, bapak saya datang kepada saya. Dia bilang, saya aneh hari itu, kalau tidak tuntunan Roh Kudus yang atur bapak saya datang, saya juga nggak ngerti. Kelembutan beliau datang ke tempat saya itu, dia bilang begini, Dok, air pump belum dibayar. Loh, kan 2 tahun sudah musuhan sama saya, kenapa saya sekarang datang untuk bahas air pump? Bapak Ibu Saudara, 8 bulan itu kira-kira uangnya 1.200.000. Hari itu laki-laki yang membawa saya keluar, bisa dikatakan dari Mesir itu pun tidak bekerja. Dan saya catering pun tidak setiap hari. Jadi tidak ada uang masuk ya. Tapi hari itu ketika bapak saya bilang begitu, uang pam saya belum dibayar. Kalau tidak dibayar, 2 hari lagi akan dicabut. Tetapi hari itu saya bilang gini, ketika dia bilang air pump saya belum dibayar, saya connect sama bapak saya. Bapak, orang tua saya bilang begitu, apa yang harus saya katakan? Seinstannya saya bilang begini, besok saya bayar. Berapa? 1.200.000. Padahal bapak ibu saya tidak punya uang. Setelah bapak saya kasih jamu, saya kasih teh, saya kasih, beliau pulang, saya berdoa, Tuhan, saya tadi bilang besok saya harus bayar uang pump, tetapi saya tidak punya uangnya, bagaimana? Kenapa saya harus bilang begitu? Toh mereka kan sudah jahat sama saya. Oh, rupanya tidak. Langsung ketika saya berdoa, saya dihadapkan ketika Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus ketika disalib aja tidak ada komentar apa-apa, Nak. Waduh, saya nangis, Bapak Ibu Saudara di situ. Ya udah, saya mengampuni mereka, saya memaafkan mereka, saya tidak boleh dendam. Rupanya jadi anak Tuhan Yesus itu tidak boleh pendendam. Sekali lagi pada waktu itu mengampuni. Saya belajar bukan kepada pasangan saya yang membawa saya dari Mesir, keluar dari Mesir itu, tetapi saya banyakkan kepada dari Facebook, karena jujur saya hari itu hausnya begini, cara saya berdoa aja saya nggak tahu. Saya bisa bertanya ketika saya di seberang, saya ada 5 waktu, saya ada duha, ini saya mau apa? Dia selalu katakan percaya saja, saya kurang, saya tidak mau itu. Jadi saya selalu berdoa,
ada mazmur pagi, ada mazmur siang, itu saya baca seolah-olah saya mempunyai liturgi untuk berdoa. Nah, kembali lagi ke cerita bapak saya tadi. Besok saya bayar. Saya berdoa, Tuhan, besok loh 1.200.000 itu tidak sedikit loh. Saya bilang begitu. Saya bagaimana membayarnya? Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Dia datangkan orang dari Bakauni untuk salah satu orang proyek. Dia pengen membangun coran jalan, itu mencari tukang masak. Jadi dia datang kepada tukang dawet, ada Ibu dawet itu yang datang, saya mau cari tukang masak. Saya bilang saya bisa, saya bilang gitu. Ibu bisa masak, saya bisa, saya bilang. Akhirnya saya ambillah hari itu, besok pagi saya siangnya saya dikasih uang belanja, besok pagi saya belanja. Saya bilang gini, Pak, kalau Bapak boleh percaya sama saya tidak ambil gaji untuk yang setiap harinya. Tetapi kalau Bapak boleh percaya, saya minta uang 1.200.000 untuk saya. Saya jujur Bapak Ibu hari itu, untuk Bapak saya bayar PAM. Bolehkah Pak? Kan hari itu baru hari pertama saya bekerja. Mungkin orang itu pun tidak kenal saya atau tidak percaya pada saya. Tapi Bapak itu bilang, jangan 1.200.000 Bu, tanggung. Saya gunapin 1.500.000 ya. Oh Yesus, haleluya. Saya bilang, ya udah saya ambil, saya masak. Jadi saya masak Bapak Ibu dari jam 3 pagi. Saya masak untuk makan sarapan. Jam 11 saya antar sarapan. Jam 11 makan siang. Jam makan siang. Jam 5 sore itu makan malam. Jadi saya ambil, saya kasihkan itu uangnya sama bapak saya. Saya bilang, Pak, ini uangnya Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Diterima? Diterima. Haleluya. Karena saya dikasih 1.500.000 masih ada 300. Saya kasihin beliau 200.000, yang 100.000 untuk pegangan saya. Dan ini untuk belanjamu dan beli bensin. Ini pun uang Tuhan Yesus. Bapak saya bilang, melotot. Bapak saya bingung. Kenapa harus pakai Tuhan Yesus? Ya karena yang kasih berkat saya Tuhan Yesus. Amin. Di situ saya percaya. Ketika saya berdoa, Tuhan itu bekerja buat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu hal yang paling salah satunya untuk membangun hubungan kembali dengan Bapak. Hubungan saya dengan Bapak dan membuat saya percaya, semakin percaya. Salah satunya percayaan saya pada Tuhan. Banyak sekali masih kejadian-kejadian yang membuat saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau pada saat ini saya ingin meninggalkan Tuhan Yesus dan diganti dengan hal-hal yang lain, saya tidak akan mau. Karena apa? Saya merasa apa yang ada di dalam diri saya itu yang hidup, bukan saya yang menghidupkan hidup saya, tetapi apa yang ada yang orang sebut itu Roh Kudus dalam hati saya itu hidup. Dan makanya saya kalau ditukar lagi saya tidak mau. Karena Yesuslah satu-satunya. Yesuslah jalan hidup saya. Nah, amin. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau ada satu kesaksian lagi di tempat saya bekerja, itu notabene 80% orang Chinese bilang begini, Ina mau masuk Kristen karena kaya. No, enggak. Saya sebelumnya dari kecil ya Bapak Ibu, saya sudah enak. Hidup saya udah enak. Saya bilang saya enak di antara saudara-saudara yang lain. Saya bahkan enak. Menikah pun selama Muslim sangat enak ya? Sangat enak. Tetapi karena saya tidak mendapatkan yang kaya, sejahtera. Iya, saya bukan mau ambil ikut Tuhan Yesus karena mau kaya. No, enggak. Malah kalau Bapak boleh saudara lihat kesaksian saat ini, jika ada beberapa orang di luar sana, bahkan teman saya yang bilang, kalau saya mau ikut Tuhan Yesus itu adalah karena saya kaya, Anda boleh dengar pada saat ini. Saya bersyukur Pak Paulus memberikan satu kesaksian ruang tempat saya waktu saya mau katakan gini, ikut Tuhan Yesus itu bukan mau kaya. Ikut Tuhan Yesus itu bukan berarti tidak ada masalah. Justru ikut Tuhan Yesus itu ada masalah. Tetapi bagaimana kamu mengandalkan Tuhan Yesus itu di dalam hidupmu. Tapi kalau kamu memakai kemampuan kamu sendiri, ya kamu selalu bermasalah. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan Yesus, masalah yang ada pun akan diselesaikan. Amin. Karena saya percaya Tuhan saya itu hidup. Jadi yang tadi dek, setelah kejadian itu dengan Bapak, bagaimana sekarang hubunganmu dengan Bapak dan semua keluarga? Apakah mereka sudah menerima? Puji Tuhan, hubungan saya sekarang dengan Bapak saya baik.
Bahkan segala sesuatu dia mengandalkan saya, begitu juga dengan saudara-saudara saya. Sudah baik semua? Yang baik semua. Sudah ada yang percaya Yesus dari keluarga yang lain? Ada 2 yang sudah didoakan, tapi dalam ibu dan anaknya pernah kita doakan dengan beberapa hamba Tuhan di Halim kemarin. Sudah percaya Yesus? Waktu berdoa itu percaya, cuman untuk saat ini saya tidak mau mengekspos, terlalu memaksa. Ya, nggak boleh diekspos. Saya tidak, biar saja banyak Roh yang Kudus, tidak bisa diekspos. Ya, biar saja Roh Kudus yang bekerja kepada mereka. Ya. Jadi hubungan saya dan saudara saya itu semuanya baik. Tadinya yang saya tegur itu tidak mau sapa dengan berbagai macam masalah, itu mereka sapa saya. Dan bagaimana sekarang sudah menjadi orang Kristen dan akhirnya sekarang menjadi seorang ibu gembala yang menggembalakan sebuah gereja yang bisa dikatakan ya gereja yang masih merintis, tapi jemaat cukup banyak dan semuanya, dan rata-rata jemaat yang digembalakan adalah mantan seorang Muslim, mantan seorang Hindu, mantan seorang Buddha, mantan dari agama yang lain, berkumpul bersama, dan menjadi gembala itu tantangannya berat sekali. Bagaimana perasaan sekarang sudah menjadi seorang gembala? Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah sekian perjalanan diproses dengan Tuhan, anak saya selalu mengingatkan gini, kalau diproses jangan protes gitu. Itu yang buat saya kuat. Itu anak kecil loh yang bilang ya. Saya percaya Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Jadi sekian lama saya sudah mengalami proses-proses yang buat saya merasa tidak nyaman, tapi itu adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tuh tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Serahkan semua beban kita. Proses saya dengan suami saya yang sekarang itu tidak sederhana dan tidak pendek. Perlu sekali waktu itu ya. Tetapi baiknya Tuhan itu panggil dia. Saya percaya ada kalimat begini, Tuhan itu kenal dengan dombanya. Saya aminkan. Karena Tuhan itu pakai lagi suami saya. Karena beliau adalah sekolah teologi, saya bilang kalau mau seperti ini terus, Tuhan lama-lama marah loh sama kita. Coba kita serong 80 derajat deh, pindah haluan hijrah. Jangan ke tempat, kita boleh dosa, tapi tidak berdiam dalam dosa itu ya. Ya, harus keluar dari dosa. Harus keluar gitu. Ya. Saya pun dulu waktu di seberang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, saya banyak dosa, saya bekerja pun tidak jujur-jujur saja. Tapi itu, Tuhan Yesus itu datang kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Saya percaya itu. Saya pun banyak sekali langgaran-langgaran, tetapi Tuhan baiknya itu. Dia memanggil domba-dombanya. Singkat cerita, suami saya kebetulan sekolah teologi, diutus oleh sinodenya. Di sini kita di Bandar Lampung mengembalakan beberapa saudara-saudara kita yang sekarang dari seberang sudah menjadi seiman. Saya di situ merangkul mereka, bukan seperti antara guru dan murid, enggak. Karena saya pun masih banyak belajar, saya bilang. Karena saya bilang mereka adalah saudara yang perlu kita kuatkan, saudara yang perlu kita rangkul, saudara yang perlu kita sentuh. Kalau kasih itu bukan sekedar bicara, tapi sentuhan. Jadi saya di sini pun mengembalakan, masih merintis, tetapi puji Tuhan kita sudah ada beberapa kakak yang keluarga yang bersama-sama dengan kami mau saling menyatu dalam Kristus. Kekuatan itu bukan mengandalkan diri saya sebagai mengembalakan satu jemaat atau satu domba ya, tapi Tuhan mungkin sudah taruh di situ. Kadangkala ada perjuangannya. Ketika saya melayani ya Bapak Ibu, saya pun melayani di panti jompo. Ada beberapa panti jompo yang saya layani, salah satunya di Nata dan di Metro. Itu kami setiap minggu harus datang ke sana. Kami layani secara rohani, karena kami tidak mau kehilangan kecurian dengan si jahat. Karena ada beberapa saudara seiman kita yang tidak dilayani, tidak ada yang mengunjungi, itu sudah sepuh semua. Dan di situ pun ketika saya melayani mereka, saya banyak belajar dari mereka. Mereka saja yang berkekurangan tidak pernah mengeluh, justru mereka bersyukur. Kenal Tuhan Yesus, bisa mengenal pribadinya. Jadi itu Pak Gembala, kesaksian saya.
ada pertanyaan atau bagaimana? Ya, ini singkat karena waktu ya. Iya. Nanti next time saya akan buat secara detail tentang prosesinya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya sekali lagi saya mantan seorang Muslim, beliau mantan seorang Muslim, suaminya pun mantan seorang Muslim. Iya. Saya sekarang sudah menjadi gembala, beliau menjadi ibu gembala, suaminya pun menjadi gembala karena mereka menggembalakan suatu gereja Tuhan yang ada di Provinsi Lampung. Iya. Tapi sekali lagi saya tetap mementori mereka, saya tetap memantau mereka, saya tetap memuridkan mereka, saya terus memberikan yang namanya coaching, ya kan, mentoring and parenting kepada mereka agar mereka bisa menjadi gembala yang lebih baik, jemaat yang lebih baik, karena kebetulan keluarga-keluarga yang banyak yang mereka gembalakan adalah bagian dari keluarga besar MCI atau Murtadin Center Indonesia wilayah Lampung, yang kita berkumpul bersama, belajar bersama, bertumbuh bersama, melayani bersama, dan akhirnya memberitakan Injil bersama. Karena setiap orang perlu Injil, setiap orang perlu kabar baik. Jadi sekali lagi terima kasih Dek. Ya, sampai di sini dulu untuk bagian ini. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Nanti di sesi berikutnya kita akan mendengar satu kesaksian hebat dari dirimu yang berjudul Pergumulan Hebat. Perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, nanti bagaimana yang paling mau kita gali nanti adalah bagaimana kesaksianmu dari seorang muslimah akhirnya bisa bertahan menjadi orang Kristen di tahap awal sampai dengan engkau menikah dengan Pak Gembala yang sekarang menjadi suamimu yang kekasih. Bagaimana pertempurannya, pergumulannya hingga tangisan-tangisanmu yang sering saya dengar, ya kan? Dan bagaimana akhirnya bisa menang hingga hari ini. Itu nanti kesaksian berikutnya. Tapi terima kasih untuk waktunya. Karena kita sedang bersiap-siap menuju ke tempat kita ibadah dan kita akan melayani banyak keluarga MCI Murtadin Center Indonesia hari ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari terus bersaksi, karena oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, dan oleh kesaksian kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Salam, salam. Shalom.